Shalom keluarga kerajaan Allah yang diberkati. Mari kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan pagi ini yang berjudul Karunia Nubuat versus Lubuat. Diambil dari 1 Korintus 12 ayat 10. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dalam bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Dalam 1 Korintus 12 ayat 10, Rasul Paulus mencantumkan karunia bernubuat sebagai salah satu karunia rohani yang diberikan oleh Roh Kudus. Nubuat bukan sekedar ramalan masa depan, melainkan penyampaian pesan Allah kepada umatnya. Karunia ini bukan hasil usaha manusia atau kepandaian pribadi, tetapi murni pemberian ilahi untuk tujuan yang jelas, yaitu membangun, menasehati, dan menghibur umat Tuhan. Di tengah kekacauan dan tantangan kehidupan jemaat, nubuat menjadi alat untuk menguatkan dan meneguhkan. Namun sayangnya, di zaman ini kita menyaksikan banyak yang mengatasnamakan Tuhan demi menyuarakan kehendak pribadi. Muncullah fenomena lubuat. Pesan yang diklaim sebagai nubuat, tetapi sejatinya hanya karangan manusia belaka. Bukannya membangun, malah menjatuhkan. Bukan menasehati, tetapi menghakimi. Bukan menghibur, tapi hanya menakut-nakuti. Hal ini bukan hanya menyesatkan, tetapi juga mencemarkan, juga mendegradasi karunia sejati yang seharusnya menjadi saluran kasih Tuhan bagi jemaatnya. Kita dipanggil untuk bersikap bijak dan waspada. Setiap perkataan yang diklaim sebagai nubuat perlu diuji dengan firman Tuhan dan ditimbang berdasarkan buahnya. Apakah mendatangkan damai, pertobatan, dan penguatan iman? Tuhan tidak pernah sembarangan berbicara. Dia memakai orang-orang yang rendah hati dan taat untuk menyampaikan isi hatinya. Bukan ambisi pribadi, maka kita pun harus lebih rindu akan suara Tuhan yang sejati daripada sekedar pengalaman rohani yang mengesankan. Mari kita kembali pada maksud mula-mula dari karunia nubuat, yaitu untuk membangun, menasehati, dan menghibur. Jika kita menerima pesan yang sesuai dengan itu, mari tanggapi dengan iman. Tetapi jika kita melihat pesan yang melenceng dari kasih dan kebenaran Kristus, jangan ragu untuk menolaknya. Di tengah-tengah banyaknya suara, marilah kita menjadi jemaat yang peka, dewasa, dan setia mendengarkan suara Tuhan yang benar. Bukan suara lubuat, tetapi suara Roh Kudus yang membangun umatnya. Amin. Jika keluarga Allah merasa diberkati dengan firman Tuhan pagi ini, silahkan like, subscribe, dan bagikan ke banyak orang sehingga lebih banyak lagi yang diberkati. Tuhan Yesus memberkati.